teman tumbuh dimanapun kamu berada. Kali ini, admin akan melakukan pembahasan tentang bagaimana sih melakukan financial check-up yang mudah dan bisa dilakukan sendiri tanpa perlu bayar mahal ke financial advisor yang mungkin sebenarnya kurang kredibel, tapi ya ngapain bayar-bayar mahal kalau bisa gratis gitu kan ya. Oke, tanpa perlu panjang lebar, admin pengen jelasin dulu nih, kenapa sih admin memutuskan untuk akhirnya bikin video ini, di mana kita akan bisa melakukan financial check up secara sendiri, yang nanti filenya akan admin upload ke website Tumbuh ID, dan teman-teman bisa melakukannya sendiri. Nah, sebelum download filenya, kita ada lebih baiknya kalau kita review dulu nih konsep kerangka tumbuh yang kita kenal. Oke, kalau teman-teman kemarin udah baca tentang perencanaan keuangan yang admin tulis di awal-awal tentang yang terlupakan tentang perencanaan keuangan. Nah, pasti familiar dong dengan bagian ini. Nah, kita bahas lagi sedikit deh ya sebelum kita mulai. Jadi, yang pertama, ketika kalian nanti misalkan melakukan katakanlah financial check up dengan seorang financial advisor, pasti mereka akan melakukan pembahasan ini dulu. Itu udah pasti, karena ini udah kayak standar di industri. Dan namanya standar di industri ya di mana-mana sama gitu loh. Bedanya kalau di Tumbuh ID gratis, kalau teman datang ke financial advisor, ya harus bayar gitu loh. Jadi ngapain bayar mahal-mahal kalau ternyata sebenarnya ilmunya simple. Nah, kenapa simple? Karena ya cuman ini yang akan dibahas sama final advisor dan ujung-ujungnya mereka akan jualan gitu kan. Nah, di sini karena Tumbuh ID sifatnya non-profit dan kita tidak akan jualan. Jadi kita akan murni belajar untuk bagaimana sih melakukan financial check up yang bisa kita lakukan sendiri. Nah, ini adalah bagian pertama dari financial check up, yaitu pertama kita akan melakukan manajemen risiko. Jadi, dalam kerangka tumbuh, sebelum kita bisa melakukan investasi, kita pengen nih teman-teman bisa mengcover poin-poin yang ada di sini dulu sebelum melakukan investasi lebih jauh yang lebih beresiko. Ya karena investasi itu kan sifatnya bisa balik uangnya, bisa enggak gitu. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu yang lebih beresiko, ada baiknya kita cover dulu nih hal-hal dasar yang seharusnya kita cover dulu sebelum melakukan sesuatu yang tiba-tiba bisa bikin uang hilang gitu ya. Nah, dalam melakukan manajemen risiko, salah satu awalnya itu adalah kita harus melakukan namanya analisis kebutuhan personal. Di mana dalam analisis kebutuhan personal ini, kita akan melakukan breakdown istilahnya, bahasa kerennya. Jadi kayak kita rinci nih, apa nih pendapatan teman-teman dan apa nih biaya-biaya yang bisa dihemat nantinya gitu. Kenapa ini penting? Karena yang paling penting adalah sebelum kita melakukan perencanaan keuangan adalah kita harus mawas diri. Kita harus mengenal, oh selama ini pola konsumsi kita seperti apa ya? Apakah kita termasuk irit? Apakah kita termasuk pasak daripada tiang? Dan sebagainya. Nah, untuk itu, yuk kita langsung lihat dulu bagian pertama dari financial check up yang akan dibahas tumbuh secara kreatif ini tentang analisis kebutuhan personal. Oke, ini adalah Excel yang admin buat. Dari sini, teman-teman bisa melakukan key in aja deh gitu, gampangnya. Jadi di sini kolom pertama yang harus diisi pastinya adalah pendapatan, gitu kan ya. Jadi kayak berapa nih pendapatan teman-teman, masukin aja. Di sini admin taruhnya 9.875. Biasanya kan kalau gaji itu kan keriting gitu ya ketika dikredit ke dalam rekening. Nah, sama halnya dengan ini. Ya biar mencerminkan real case lah gitu kira-kira ya. Terus tiba di sini ada kayak bisnis online lah, bisnis sampingan, lain-lain, 500.000 ini mungkin bisa dari orang tua gitu kira-kira ya. Nah, habis itu setelah masukin pendapatan, itu akan langsung tuh muncul di total pendapatan kita. Nah, kalau kalian ingat, kemarin admin di artikel tuh juga pernah bahas tuh, kalau favorit admin sih pola 30, 30, 30, 10 gitu kan ya. Jadi 30% itu untuk pengeluaran sehari-hari, 30% untuk sewa atau kos-kosan atau cicilan KPR, 30% untuk investasi, dan 10%-nya itu bisa disisihkan atau bisa buat bonus lah gampangnya. Nah, dari situ juga kita udah admin sediakan nih kolom-kolomnya. Jadi kayak biaya sewa berapa, masukin aja. Kalau ada KPR ya masukin, lain-lain kalau misalkan ada zinfatnya, ada leasing mobil atau segala macam mungkin bisa dimasukin ke sini juga, gitu ya. Nah kemudian
Yang admin suka dari template yang admin bikin ini adalah bagaimana kita bisa melakukan skala prioritas di biaya bulanan. Nah, biasanya kan kita cuma rinci aja nih biaya bulanan yang biasanya kita lakukan setiap bulannya. Tapi kadang-kadang bingung gitu loh. Mana sih yang bisa di-cut, mana yang enggak gitu. Di sini admin bikin scoring. Jadi ada dua parameter utama nih yang akan kita ukur. Pertama, apakah pengeluaran itu sifatnya mendesak? Dan kedua, apakah pengeluaran itu sifatnya penting? Mendesak dalam artian itu adalah dalam waktu. Jadi kalau misalkan hal pengeluaran itu tidak dilakukan, itu akan bisa nggak bagus untuk kita dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka pendek. Kalau kepentingan, sepenting apa sih pengeluaran itu bagi masa depan kamu gitu lah ya, cara paling gampangnya. Nah, oke, misalkan kasih contoh ya, listrik mendesak pasti dong kalau nggak ada listrik ya nggak hidup gitu kan ya, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi sangat mendesak, jadi 5 gitu ya. Penting dong, karena pasti itu adalah hal yang harus dipenuhi. Kalau nggak gimana bisa produktif kalau nggak ada listrik gitu kan. Jadi kayak ini benar-benar mendesak dan penting. Kemudian ambil contoh misalkan gym membership, apakah itu mendesak? Tidak gitu ya. Ya lumayan lah ya kalau emang urgent kayak pengen tampil fit dan prima gitu ya. Kalau emang lagi mau mengejar target summer body 2020 gitu ya, itu mungkin kayak bisa jadi 5. Tapi kalau misalkan sifatnya nyantai aja ya udah 4. Apakah penting? Oh penting dong untuk masa depan gitu kan ya. Jadi skornya di sini admin bikin ada sistem pengali M kali K gitu ya. Mendesak kali kepentingan adalah 20. Jadi nantinya ketika kalian udah semua isi ini, semua pengeluaran-pengeluaran kalian, kalian evaluasi dari sisi mendesaknya seperti apa, kepentingannya seperti apa, dan kalian bisa lihat nih skor totalnya berapa. Nah, kalau udah, nanti kalian tinggal short aja gitu ya. Kalau di Excel bisa langsung short nih di descending gitu, dari besar ke kecil. Nah, jadi bisa kelihatan nih kalau misalnya sifat-sifat yang nggak penting, kayak misalkan branch gitu kan ya, 200.000 per bulan. Skornya cuma 6. Berarti kalau misalkan kalian di sini kasusnya adalah, oh pengeluarannya masih 39% nih. Kan standarnya tadi 30, 30, 30, 10 gitu kan ya. Langsung aja, oh nggak usah deh, cut 0 gitu kan. Turun sedikit. Nah, terus kalau misalkan jajan skornya ada 8. Tapi masih pengen jajan dong, masa nggak ngambil sama sekali? Ya potonglah jadi 500.000 gitu kan ya. Kasih anggaran, cukup. Kondangan ini adalah sifatnya meskipun skor rendah, mungkin ya dari 2 kali kondangan kita potong 50% jadi 100.000 aja, 1 kali kondangan sehari ya. Sebulan maksudnya. Les bahasa ini mungkin, oh mau dipotong 50%, ini juga bisa misalkan tidak mendesak kan. Jadi mungkin ya udah deh. Atau kalian mikir lagi nih, mending les bahasa atau mau skincare ya gitu kan. Berarti ada yang salah nih dari analisis ini. Kalau misalkan les bahasa itu mendesak, misalkan kalian mau ngejar beasiswa atau emang mau melakukan hal itu, berarti jadi urgent. Berarti menjadi mendesak, naikkan skornya jadi 5 gitu. Uh, kita short ulang. Jadi emang sifatnya ini adalah trial and error. Jadi kayak bagaimana sih kalian melihat situasi gitu ya. Berarti dari sini yang bisa dipotong adalah nonton bioskop dan skincare. Berarti nonton bioskop ya udahlah dikurangin aja lah, nggak usah ngoyo-ngoyo banget, apalagi lagi COVID. Terus skincare ya jadilah 500.000. Apakah berhasil kita mencapai 30%? Ya, berhasil. Akhirnya sudah menjadi 29%, jadi sudah di bawah kuota ya, yang seharusnya 30%. Jadi seperti itu teman-teman, bisa langsung dimain-mainin aja gitu. Harapannya sih bisa 30, 30, 30. Tapi kalau misalkan, kenapa yang ada grafiknya cuma pengeluaran? Karena menurut admin ini adalah sesuatu yang paling susah dikontrol. Kadang kita kayak punya pengeluaran banyak, terus kita nggak tahu nih harus gimana. Nah, kalau kayak gini kasusnya, nah kan masih ada nih pos-pos lain kayak misalkan kos-kosan di sini kan cuma 1,5. Berarti masih sangat rendah dong dibandingkan dengan penghasilannya yang 12 juta gitu kan. Cuma 12% gitu. Nah, berarti pos itu bisa dimasukkanlah ke investasi gitu. Misalkan kalau ini lebih besar nggak apa-apa dong, semakin besar semakin bagus. Atau kayak untuk simpanan. Nah, nanti di bagian berikutnya kita akan bahas nih,
jumlah kas yang sudah dikumpulkan per bulan, yang nganggur ini, dan investasi ini bakal diapain sih enaknya, itu ada di bagian kedua dari Financial Check Up kita. Terima kasih banget udah nonton Financial Check Up bagian satu. Semoga bisa membantu teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, boleh langsung DM atau komen di post terbaru admin ini. Terima kasih. Salam tumbuh.